Selamat sore saudara-saudara, keluarga milik Tuhan dan anak-anakku yang dikasih Tuhan. Salam Patunggilan. Kita bersama akan berhimpun diri kembali secara online dalam ibadah keluarga pada sore hari ini, dan sekaligus menjadi kesempatan kita semua untuk mempersiapkan diri di dalam mengikuti perjamuan kudus, atau seringkali kita katakan pecawisan perjamuan kudus. Kiranya saudara hari ini dalam keadaan sehat dimanapun saudara berada. Yang penting selalu jaga diri, jangan lupa berdoa, dan jangan lewatkan saat-saat untuk bisa berhimpun bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Mari kita akan membuka ibadah ini dengan pujian 378. Kita akan memakai kidung jemaat untuk rangkaian ibadah kita pada sore hari ini. Kidung jemaat 378, yang diperbuat Allahku. Engkau yang sudah menuntun dan menyertai sepanjang kehidupan kami, pun di saat kami saat ini berhimpun diri di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami merasakan pertolongan Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami untuk menyikapi segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan untuk kami beserta keluarga. Dan saat ini ya Allah, kami berhimpun diri melalui kebersamaan, meskipun harus secara online kami lakukan, tidak mengurangi sukacita kami bersama, karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kami terus membangun kebersamaan, dan kami boleh tetap memiliki kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oleh karena itu, ibadah keluarga sekaligus pecawisan perjamuan kudus pada sore hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita akan mendasari saudara-saudara ibadah pada sore hari ini dengan sabda pembimbing Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Demikian sabda Tuhan, atau kita baca bersama ya. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama.
Bagi yang sudah menemukan, kita baca 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu, seringkali kita berbicara tentang anugerah, karunia. Sudah mengertikah ketika hidup kita sudah diberikan anugerah atau karunia oleh Tuhan? Dan nampaknya inilah yang menjadi kesempatan yang baik untuk kita tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan, nanti menjadi bagian perenungan kita. Bagaimana menjadi pribadi yang bisa menunjukkan menjadi orang-orang yang diberi anugerah oleh Tuhan. Dan apa itu anugerah? Tentu kalau melihat dari bagian sabda Tuhan dari satu ayat ini, segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah, ya, dari atas menjadi berkat. Dan itu tidak bisa diuai, tidak bisa diubah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kita hanya sanggup untuk menerima dan mensyukuri pemberian Tuhan ini. Mari kita sambut dulu sabda ini dengan nyanyian 178. Itu jemaat 178. Kita akan pujikan bait pertama dan kedua, karena kasih-Nya padaku. saudara serta anak-anakku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus telah hadir, telah datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dan tentunya dalam masa raya Paskah ini,
Lebih-lebih kita sudah masuk di dalam pekan suci, kita semakin didekatkan dalam penghayatan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, yang nanti akan kita rayakan bersama dan kita ikuti dalam kegiatan selama pekan suci ini. Mari kita bersama akan berdoa untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama akan merenungkan firman-Mu yang menghantar kami kepada kesiapan hati untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam ibadah masa raya Paskah yang kami hayati, untuk kami mampu menerima anugerah Tuhan dengan sukacita yang besar, mensyukurinya. Bahkan pada akhirnya apa yang Engkau kehendaki, yang menjadi pesan Tuhan selama kami boleh merayakan dan menghayati masa raya Paskah ini, dapat kami ungkapkan dan nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Sabda-Mu kiranya mendasari kami pula untuk kami ikut serta di dalam perjamuan kudus yang sebentar akan kami ikuti bersama. Di tengah-tengah keluarga, kami kembali diingatkan begitu pentingnya untuk kami hayati bersama dengan anggota keluarga yang kami kasihi, untuk kami semakin mengerti bahwa Engkau hadir untuk semua umat. Engkau hadir untuk memberikan kekuatan, penyertaan, bahkan keselamatan bagi mereka yang percaya. Berkati kami semua ya Tuhan, untuk mampu mengerti apa yang kami dengarkan, dan melalui hamba-Mu kiranya Tuhan urapi dengan roh hikmat yang memampukan kami semua, lebih-lebih hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, boleh dimampukan untuk menyampaikan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah kepada kami ya Allah, kami menyiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Roma. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ya. Semuanya mohon bisa menyiapkan. Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian bisa mengikuti di dalam hati, dalam judul perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian bacaan sabda Tuhan. Kiranya yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyi kembali, memuji Tuhan kembali 183, nyanyian Kidung Jemaat ayat 1 dan 2, menjulang nyata atas bukit Kala. Saudara-saudara, keluarga-keluarga milik Tuhan dimanapun panjenengan berada, mari kita bersama menghayati dan merenungkan firman Tuhan dalam judul Anugerah Allah menopang umat-Nya. Saudara, saya mengulangi apa yang tadi saya sampaikan. Kita, mulai dari anak-anak, orang tua, sudah seringkali mengatakan anugerah, karunia, kasih karunia. Seringkali kita mempercakapkan itu. Tetapi kita perlu lebih jauh kemudian mengerti bagaimana asal kata dari istilah-istilah tadi supaya mengerti maknanya. Saudara, anugerah, kata anugerah itu sama bersinonim, sama artinya dengan kata karunia. Berasal dari kata bahasa Yunani, dari kata karisma. Karisma
yang mempunyai arti pemberian yang cuma-cuma. Jadi pemberian yang cuma-cuma, karunia, anugerah, karisma, sama ya. Nah, pada akhirnya kita memahami bahwa anugerah atau karunia ini adalah diberikan oleh pihak yang lebih tinggi kepada sosok orang lain, pribadi lain yang memiliki kedudukan yang lebih rendah dan tidak bisa dibalik ya. Jadi contoh, Bapak Ibu sekalian, contoh yang paling gampang. Seorang tuan, katakanlah bos yang memiliki bawahan, punya bawahan, dia akan memberikan predikat atau gelar kepada karyawan di bawahnya menjadi karyawan terbaik ya. Tidak ada istilahnya tuan teladan, karyawan teladan ya, bawahan teladan, tapi tuan teladan jarang kita katakan, kita sebut. Gambaran yang lain, saudara, ketika dosen memberikan anugerah kepada mahasiswa, jika mahasiswa ini sulit mendapatkan nilai yang baik, tetapi ada upaya mahasiswa ini untuk belajar dengan tekun, sehingga meskipun dengan nilai yang minim, dosen memberikan anugerah ya, memberikan sesuatu yang kemudian bisa meluluskan mahasiswa ini. Anak-anak ketika kemudian dalam proses belajar mengajarnya sekarang harus dilakukan dari rumah masing-masing. Ada yang bisa mengikuti, ada yang bisa mengikuti, ada yang kurang bisa mengikuti karena harus didukung dengan fasilitas macam-macam ya, sehingga ada yang nilainya bagus, bahkan sangat bagus, ada yang kemudian nilainya menjadi pas-pasan ya. Boleh dikatakan di situ diberikan kesempatan untuk dia naik kelas atau lulus dari Bapak Ibu gurunya. Nah, tetapi juga saudara, kita ditunjukkan dengan cerita di Alkitab ketika perayaan Jumat Agung dan Paskah didasarkan atas peristiwa Yesus. Tuhan yang disiksa dan dibunuh di atas kayu salib. Pada saat itu kita diajak untuk menghayati apakah Tuhan Yesus berdosa dan bersalah? Tidak. Kita mengatakan tidak, pasti tidak. Tetapi semua orang yang ada di sekitar salib, kecuali murid-murid Tuhan yang hanya bisa berdiri dari tempat yang jauh, maka mereka menganggap demikian, bahwa Tuhan sudah bersalah dan berdosa, sehingga mereka mengolok-olok Dia. Yang terjadi, saudara, orang-orang di seputar salib itu hanya satu orang ya, yang kemudian diberikan anugerah oleh Tuhan. Siapa dia? Salah satu dari penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Dia mengatakan bahwa dia yakin bahwa Yesus tidak bersalah. Bapak Ibu anak-anak bisa melihat di dalam Lukas 23 ayat 41. Dia yakin bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Atas keyakinan itulah, anak-anak, Bapak Ibu sekalian, Yesus menganugerahkan apa? Pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang tadinya jahat, penjahat itu adalah Firdaus. Jadi Firdaus adalah anugerah bagi mereka yang percaya bahwa Yesus yang dibunuh itu tidak bersalah. Nah, dalam konteks peristiwa penyaliban, Tuhan bersama dengan orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Allah berbicara tentang pemberian Allah kepada manusia. Dalam bentuk apakah yang diberikan Allah
kepada kita, sehingga itu dikatakan begitu istimewa dan harus kita terima dengan penuh syukur. Mari kita diajak untuk kembali melihat kepada bacaan kita tadi, Roma pasal yang kelima. Kita lihat ayat 1 dan 2. Saya bacakan cepat. Demikian Bapak Ibu. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2a, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Jadi ayat yang menuliskan kita dibenarkan, kita hidup dalam damai sejahtera, itu adalah anugerah yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita diperkenankan hidup dalam damai sejahtera. Jadi kita yang dibenarkan karena iman. Kalau percaya yakin, kemudian Allah menganugerahkan kepada kita dibenarkan. Berarti kalau dibenarkan itu berangkat dari kondisi apa? Bisa dalam kondisi bersalah, ya, tidak dianggap kesalahannya, dibenarkan. Jadi merupakan anugerah yang pertama, Bapak Ibu. Ketika kita dianugerahi dengan hidup dalam damai sejahtera, ada relasi yang kemudian dibangun, hubungan baik yang sudah dipulihkan oleh Allah menjadi begitu dekat, menjadi begitu intim, ya, sehingga bayangan kita saking dekatnya tidak lagi dilarang untuk berjabat tangan. Kalau kita dekat kan, ini sekarang kan jaga jarak minimal berapa meter? 2 meter, ya, berarti kalau jaga jarak ini tidak atau belum begitu dekat. Nah, karena saking dekatnya, maka kita dalam kondisi tidak lagi berseberangan, tidak lagi berseteru, tetapi Allah ada di pihak kita. Karena dosa Allahnya kita menjadi seteru Allah, karena ada yang memisahkan kita, ada jarak antara kita dengan Allah. Nah, karena kita telah didekatkan, kita tidak lagi terkena murka Allah. Inilah yang disebut sebagai anugerah yang pertama, yang sangat penting, sangat serius, sangat mendasar untuk kita terima, kita syukuri. Kita ada di pihak Allah, dikasihi, begitu dikasihi, dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Jangankan Allah marah, sama sekali tidak. Allah hanya berdiam diri dan tidak melakukan tindakan apa-apa ketika kita sudah berdosa, tidak kemudian dibenarkan, ya. Jadi kita patut bersyukur, ya, karena kita dibenarkan. Bagaimana jika kita mempunyai masalah dan Allah tidak turut campur tangan? Maka gak tahu kondisi kita, habislah kita. Karena kita bersalah, dibenarkan oleh Tuhan, karena Allah sudah ada di pihak kita, maka setiap hal yang kita alami, ada persoalan, ada permasalahan, karena ada Allah yang turut campur tangan, maka kita tetap di dalam penyertaan dan lindungan, masih diamankan, ditolong oleh Allah. Nah, bersyukurlah kita, saudara, bahwa Allah ternyata tidak murka untuk selama-lamanya. Tetapi Allah kemudian karena begitu besarnya mengasihi manusia, Allah berkenan untuk turun ke dalam dunia dengan cara mati di atas kayu salib di dalam Kristus Yesus untuk memperdamaikan manusia, memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita dipulihkan dan keadaan kita menjadi baik-baik saja. Oleh karena itu jangan takut berjumpa dengan Allah, beribadah kepada Allah, berdoa, menyebut nama Tuhan. Dia tidak akan murka, tetapi kita lakukan itu dengan kesetiaan, keajikan, ya, karena kita sudah ada di pihak Allah. Ada kesempatan, sebenarnya kita sudah diberikan anugerah itu dan peluangnya begitu besar. Sangat ironi
saudara, ketika kemudian kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kita sia-siakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, anugerah yang kedua adalah ada di ayat 10. Ya, mari kita lihat ayat yang 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti akan diselamatkan oleh hidup Tuhan Yesus. Jadi anugerah yang kedua adalah kepastian akan keselamatan. Pasti akan diselamatkan. Jadi saudara, ada dua peristiwa besar yang sekarang ini menghantar kita semakin mendekati pada peristiwa salib, pada peristiwa Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, dan Minggu Paskah. Karya Tuhan yang besar yaitu kematian dan kebangkitannya. Kematiannya memperdamaikan manusia dengan Allah, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Saat kita mengenang masa lalu, saat Allah mati bagi kita, saat Allah bangkit dan hidup terus sampai hari ini, dan bahkan selama-lamanya, dalam hidupnya itu terus berkarya bagi kita. Buktinya adalah, saudara-saudara, saat kita masih berseteru, dia sudah mau belain kita, ya. Dia sudah mau untuk menolong kita. Lebih-lebih sekarang Allah akan menunjukkan berkat-Nya, kasih-Nya yang terus akan menopang kita. Jadi yang kedua, anugerah yang kedua, ada keyakinan dalam diri kita. Karena Allah sudah ada di pihak kita, kita pasti akan diselamatkan, ya, oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita melihat bentuk konkret dari anugerah Allah? Ayat 2b dari bacaan pasal 5, Roma 5, ayat 2b, ya, kita baca. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi yang pertama, bentuk anugerah Allah adalah kita bisa berdiri dan bermegah. Bermegah, berdiri, bermegah itu tanda orang yang sedang bangga, ya, orang yang sedang bangga dalam menyikapi apa yang tidak pernah diduga, kemudian diterima. Bisa berdiri dan bermegah, bisa berdiri dan berbangga karena menyambut anugerah Allah itu, ya. Lalu yang kedua bentuknya adalah menerima kemuliaan Allah, dari ayat yang sama 2b, ya, akan menerima kemuliaan Allah. Artinya bahwa menerima kemuliaan Allah itu kesempurnaan hidup dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Kita sekarang semakin mengerti, Bapak Ibu sekalian, berarti anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sangat besar artinya untuk kita yang berdosa, tetapi kemudian dibenarkan. Nah, pada saat kapan kita boleh bermegah, Bapak Ibu sekalian? Apakah pada saat kita menerima situasi dan keadaan hidup yang baik tanpa masalah? Pada saat kita sedang berkelimpahan? Pada saat kita sedang bunga-bunga, bersukacita? Pada saat kita jauh dari persoalan, kita bermegah di situ? Ternyata tidak, ya. Ternyata tidak. Kita juga boleh berbangga, ya, ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi ayo kalau kita kaitkan dengan COVID-19, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama menghadapi pergumulan yang menakutkan ini. Ya, siapa yang tidak ingin patuh dengan himbauan pemerintah dan gereja
Coba kalau sekarang kita tetap ngeyel untuk ibadah bersama-sama dengan duduk seperti pada minggu-minggu yang kemarin, berdekatan, berjabatan tangan, mungkin berangkulan ya seperti biasanya, kemudian kita saling bertukar barang ataupun kita melakukan kegiatan dalam jarak yang begitu dekat. Kira-kira apa yang dapat kita bayangkan, saudara? Nah, kondisi yang demikian tentu kita kemudian menjadi berpikir, aduh, kita sedang bergumul dengan sesuatu yang menakutkan ini. Kita anggap ini bagian dari kesengsaraan yang harus kita terima. Namun, di mana kita boleh tetap berbangga, saudara-saudara, anak-anak, dalam pergumulan-pergumulan yang ada sekarang, kita tetap boleh berbangga. Karena ternyata kesengsaraan, pergumulan, masalah yang datang kepada kita itu akan menimbulkan ketekunan. Nah, yang mana yang lebih mudah pada saat untuk kita berdoa kepada Tuhan pada saat kita sedang berkelimpahan, banyak duit, atau pada saat berkekurangan, tidak punya duit? Mana yang seringkali kita lebih sering doa kepada Tuhan? Pada saat banyak duit atau kurang duit? Ya, seringkali ketika kita tidak punya duit, karena isi doa kita minta duit kepada Tuhan. Ya, itu hanya bagian dari contoh konkret yang mudah-mudahan dalam persoalan yang lebih besar, lebih penting, itu dapat kita sikapi. Ternyata ketika kita ada persoalan yang kita sebut kesengsaraan, di situ menimbulkan ketekunan. Ketika kita ada persoalan, kita lebih akan sering datang kepada Tuhan. Meskipun sekarang ibadah dilakukan di dalam rumah masing-masing, di rumah masing-masing, pergumulan yang sangat menakutkan itu, kita harus sering berdoa. Kita saling menguatkan, ya, supaya hati kita ditenangkan. Tidak hanya sampai di situ, saudara, kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ada kaitan yang pada akhirnya sebuah proses bagaimana kita supaya dapat menyambut anugerah Tuhan itu dan tidak kehilangan anugerah Tuhan. Nah, bagaimana saudara-saudara ketika saat ini kita bersama sedang mempersiapkan diri menyambut anugerah Tuhan itu dalam kebersamaan ibadah keluarga sore hari ini? Kita tentunya diajak dalam masa raya Paskah, Minggu Pekan Suci ini. Panjenengan kita semua sudah diajak untuk melakukan aktivitas puasa Paskah. Meskipun hanya 4 hari, tetapi lebih dari 4 hari itu masing-masing sudah bisa mengekspresikan bagaimana dapat mengendalikan diri sebagai bagian dari wujud puasa kita, berpantang atas kesenangan-kesenangan kita. Apakah Bapak Ibu sampai hari ini masih setia untuk berpuasa? Puasa nopo mboten? Anak-anak ikut puasa enggak? Ya, perlu melatih diri. Bagian dari upaya kita untuk menyambut anugerah Tuhan. Lebih dari itu, kebersamaan atau ibadah kita sore hari ini sebagai dasar untuk kita menyiapkan hati menyambut panggilan Tuhan melalui perjamuan kudus. Apa maknanya anak-anak perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah tanda kudus, ya, yang diberikan oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sana nanti melalui prosesi menerima roti yang adalah lambang simbol tubuh Tuhan Yesus yang terpecah, tercabik-cabik, mati di atas kayu salib, pengorbanan yang luar biasa. Demikian pula anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang menyucikan kita, membersihkan kita dari dosa, ya. Jadi melalui perjamuan kudus ini mengingatkan kita terus diingatkan supaya tidak lupa, supaya kita dilayakkan untuk kemudian menerima anugerah Tuhan. Percaya penjahat saja yang disalibkan bersama dengan Tuhan dianugerahi firdaus oleh Tuhan, ya. Jadi kalau kita bayangkan penjahat itu awalnya itu orang yang begitu jahat,
tetapi pada akhir hidupnya karena dia meyakini bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah, tidak berdosa, dia bersama-sama dibawa oleh Tuhan ke dalam Firdaus. Kiranya kita saat ini kita tidak ingin kemudian menerima anugerah itu menunggu menjadi orang jahat dulu, tidak boleh ya. Tetaplah menjadi orang baik supaya anugerah Tuhan ini semakin sempurna diberikan kepada kita. Oleh karena itu, selamat mempersiapkan diri dalam minggu sampai kepada hari kebangkitan Paskah Tuhan Yesus Kristus. Nanti akan kita rayakan dengan perjamuan kudus secara serempak, dan masih melewati hari ini Rabu yang kita lakukan dalam ibadah keluarga. Kemudian besok itu adalah ibadah hari Kamis Putih. Seperti yang sudah direncanakan, kita sebenarnya akan melakukan ibadah pembasuhan, tetapi karena tidak memungkinkan, maka ibadah Kamis Putih dilakukan di di rumah masing-masing secara khusus untuk keluarga bisa berkontemplasi, membangun diri dalam keheningan bersama-sama dengan keluarga untuk menghadap Tuhan. Nanti baru ibadah Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan Yesus, dan kita akan syukuri semuanya, kita sambut dengan sukacita pada saat Minggu Paskah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya firman Tuhan ini akan mendasari kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, meskipun hanya sedikit yang dapat kami terima dari perenungan firman, kiranya mampu untuk menghantar kami, mendasari hati kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Lebih-lebih dalam suasana di mana kami semakin diajak untuk terus mampu mendekatkan diri kami pada Tuhan. Karena situasi yang sekarang ini begitu menakutkan. Dekat dengan Tuhan membawa ketenangan, dekat dengan Engkau akan memberi kekuatan kepada kami. Berkatilah seutuhnya apa yang telah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan keluarga-keluarga milik Tuhan, mari kita mengucap syukur pada saat ini dengan menghimpun persembahan. Kita iringi dengan pujian 298 hitung jemaat, bait 1 dan bait yang kedua. Selama bumi didiami, Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur atas tuntunan penyertaan yang kami rasakan dengan begitu nyata, memberikan kekuatan dan firman-Mu memberikan ketenangan untuk kami, bagaimana kami terus perlu menjaga apa yang menjadi bagian dari ungkapan diri kami untuk semakin dekat dengan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kami ke depan yang mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kami. Perkenankanlah ya Allah, saat ini kami juga berdoa
dengan mengingat akan kegiatan gerejawi yang saat ini kami lakukan bersama-sama atau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, yang tidak pernah mengurangi ikatan kebersamaan kami meskipun kami harus saling berjauhan satu dengan yang lain, tetapi kami tetap dapat saling menyapa dalam komunikasi yang dapat kami bangun untuk satu sama lain dapat saling menguatkan pula. Berkatilah seluruh anggota majelis jemaat, pelayan-pelayan di jemaat, untuk mereka tetap mau dan menyediakan diri berjerih lelah di dalam melakukan pelayanan yang telah Tuhan berikan dan percayakan. Karena segala sesuatu yang Engkau nyatakan itu dengan penuh kesetiaan ketika dilakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kami mengingat juga saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang harus terkulai di rumah masing-masing dalam perawatan anggota keluarga, dan pula yang saat ini harus dirawat di rumah sakit maupun jauh dari anggota keluarga yang lain. Berkatilah ya Tuhan, karena kami begitu percaya akan pertolongan Tuhan yang penuh kuasa itu menjadi berkat dan yang mendatangkan kesembuhan atas kami semua, dan istimewa untuk mereka yang sakit. Anak-anak kami yang terus berjuang untuk meraih masa depan, kiranya Tuhan tuntun dan berkati apapun yang saat ini menjadi rencana-rencana baik dan proses yang membentuk mereka menjadi pribadi untuk menjadi mandiri dan dewasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus menyikapi pergumulan penyebaran virus corona yang tentu saja menjadi perhatian kami semua untuk setiap hari mendapat informasi bagaimana pada akhirnya Tuhan perlengkapi kami dengan pikiran yang sehat untuk mampu menjaga diri kami dalam campur tangan Tuhan untuk apa yang perlu kami lakukan setiap hari. Berkatilah anak-anak kami, orang tua kami, seluruh anggota keluarga kami masing-masing agar terhindar dari penularan virus corona ini. Ya Tuhan, di tengah-tengah bersamaan ini, kami juga di tiap keluarga telah menghimpun persembahan tanda syukur dan sukacita karena berkat yang datangnya dari Engkau telah kami terima. Sucikanlah ya Allah, agar menjadi sarana bagi kami untuk ikut serta untuk menyatakan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui setiap pekerjaan dan pelayanan Tuhan di Jemaat Ampel Gading. Kami akan mengakhiri ibadah sore hari ini dan masing-masing akan melanjutkan apa yang menjadi kebersamaan di tengah keluarga, pun apa yang dapat kami lakukan menjadi bagian dari aktivitas pekerjaan kami meskipun harus kami lakukan di rumah. Kiranya Tuhan tetap beserta dengan kami. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami serahkan seutuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini dengan ungkapan pujian 417 bait yang pertama saja.
Kiranya Allah Bapa yang menjadi sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan dan kasih, dan Roh Kudus sumber hikmat dan pengertian, senantiasa mencurahkan berkat dan penyertaan atas setiap keluarga dan saudara dimanapun berada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan anak-anak, ibadah kita sore hari ini telah usai. Tuhan memberkati, jaga diri, jaga kesehatan, dan senantiasa jangan lupa untuk berdoa. Tuhan memberkati.